Oke, saya Nur Muntaha di Gosari ini selaku Kepala Unit Pengelolaan Sampah Gosari, Badan Usaha Milik Desa Gosari. BUMDes ini kita melayani jasa angkut sampah dari masyarakat yang ada di Kelurahan Gosari. Kita ambil di masing-masing rumah mereka dengan retribusi tertentu. Setelah diangkut di sini, itu kita pilah seperti ini. Nanti pilahannya jadi 4 bagian. Jadi tagline-nya tetap sampah selesai di kelurahan sini. 4 bagian yang sampah kita bagi tadi. Yang pertama itu untuk organik yang 2 hari membusuk. Kemudian organik sampah taman, yang kemudian sampah organik atau lebih sering disebut dengan rosok. Kemudian yang terakhir pilah sampah jenis residu. Oke, yang pertama kita mulai dari sampah organik yang 2 hari membusuk. Ini cara penanganan sampah organik yang 2 hari membusuk atau biangnya sampah. Kita pilah dan kita masukkan ke ember. Setelah masuk di ember tinggal tutup rapat, itu udah selesai. Nah, nanti kita ke rumah magot yang mana sampah organik 2 hari membusuk ini kita olah menjadi pakan magot BSF. Terus yang nomor 2, sampah organik, sampah taman, itu masih ada di bak viar. Nah, ini lebih kepada daun dan ranting. Nanti akan kita produksi kompos. Ya, pilahan ketiga itu ada rosok, ini di sini. Itu mulai dari plastik daun, kresek dan segala macam, kemasan-kemasan seperti ini. Ini menjadi anorganik yang punya nilai ekonomis. Nanti ada plastik, botol aqua, dan jenis plastik yang lain. Kemudian ini sampah pilahan yang keempat tadi, yang residu. Nah, residu ini lebih didominasi sama pampers, pembalut, popok, dan kain. Ya, mungkin tisu, masker, atau kemasan ciki-ciki itu yang plastik aluminium foil, itu ada, tapi nggak terlalu banyak. Nah, itu penyelesaiannya nanti kita bakar pakai insenerator. Jadi pada saat kita ngolah pampers tadi, kita contohkan pampers itu kan ada gel sama ada plastiknya. Nah, itu kita cacah di sini supaya gelnya ini terpisah, kemudian plastiknya di terbang sana. Nah, nanti pada saat masuk insenerator, jadi insenerator itu tidak terlalu berat untuk membakar si residu tadi. Kemudian yang gelnya tadi nanti kita campur dengan bahan yang organik tadi, sampah taman, untuk jadi pupuk. Mungkin untuk pilahan sampah yang ketiga tadi kita sebut dengan anorganik atau lebih familiar dikenal dengan rosok. Ini sudah kita pisahkan. Mungkin salah satu jenis plastik daun yang banyak beredar di masyarakat kita, hampir mendominasi di masalah sampah. Nah, ini laku dijual. Tapi yang kemasan ciki-ciki itu yang ada aluminium foilnya sampai saat ini belum ada nilai jualnya. Kita sekarang ke pilahan sampah yang keempat, tadi adalah residu, yang di dalam tadi ada pampers. Nah, pampersnya jadinya yang sudah dipisahkan dari gelnya seperti itu. Kita coba angin-anginkan atau dijemur supaya lebih mudah terbakar. Terus kemudian ini ada kain, ada kertas yang ada lapisan plastiknya, kemudian aluminium foil. Nah, ini semuanya kita bakar dengan insenerator, karena insenerator ini punya suhu di atas 700 derajat Celcius. Jadi untuk pembakaran ini sangat sempurna. Nanti tinggal kita bermain, si operatornya insenerator itu harus paham keseimbangan antara kering dan basah, itu sangat diperlukan karena pengaruh sama nanti emisi. Untuk pembakaran kita mampu di sini setengah daripada sampah yang kita ambil setiap harinya. Jadi persentase sampah itu 50% residu. Nanti setelah dibakar, abunya kita campur dengan yang organik, itu menjadi media tanam. Kita siapkan juga lahan yang nantinya untuk pertanian. Jadi ada nanti kasgot, ada sampah organik yang sampah taman tadi, sama abu. Kita ke pilahan sampah yang nomor 1 tadi, yaitu sampah organik membusuk. Itu lebih didominasi sama sisa-sisa makanan atau sampah organik dapur. Nah, kita olah dengan magot BSF. Jadi kita kumpulkan dulu dalam ember, itu untuk penyimpanan sampahnya supaya tidak ada bau dan tidak ada
telur lalat yang bercampur di sana. Kemudian dengan lalat BSF ini kita budidayakan lalat di dalam kandang untuk awalnya sebagai penghasil telur. Nanti telur ini per 1 gramnya itu bisa mengurai sampah 6 kilo. Nah, nanti 50 gram telur yang kita punya itu kita tetaskan menjadi baby maggot. Kemudian baby maggot kita berikan pakan si sampah organik dapur tadi. Nanti kita bisa lihat di sebelah kita bagaimana prosesnya. Tadi dari kandang lalat kita butuh eggis itu untuk menghasilkan telur. Jadi lalat-lalat tadi setelah kita pancing dia akan bertelur di sela-sela kayu ini. Nah, per 2 hari dia akan menetas, maka sebelum 2 hari harus kita panen. Nah, hasil panen kita bisa mendapatkan telur seperti ini. Nanti kita tetaskan dulu. Cukup dikasih media, bisa dengan sampah, bisa dengan pur ayam atau sesuka kita, yang penting dia berbahan organik 2 hari membusuk. Setelah 2 hari, 3 hari menetas, dia membutuhkan makan, kita kasih sampah. Nah, mungkin ini sekedar 1 gayung atau berapa dari sampah yang kita kumpulkan diambil dari ember tadi. Kemudian dilanjutkan kalau ini sudah berumur 1 minggu. Jadi dari telur umurnya siap tebar itu adalah 1 minggu. Nanti kalau sudah 1 minggu siap tebar, nanti akan kita lanjutkan siklusnya di tempat pembesaran atau sering kita sebut dengan istilah biopon. Nah, untuk di Gosari sendiri kita butuh waktu kurang lebih 1 minggu untuk pembesarannya. Jadi siklus hidupnya itu dari telur sampai kita panen itu 2 minggu atau 14 hari. Itu bisa menghabiskan sampah 6 kg sampah per gram telurnya. Nah, nanti kalau sudah menjadi maggot siap jual, maka kita akan jual juga ke peternak lele, peternak ayam, peternak itik, dan macam-macam sampai ke umpan mancing. Nah, untuk ecerannya itu per kilonya 10.000, tapi kalau kita belinya partai itu 7.000 per kilo. Nanti tergantung siapa yang beli dan belinya berapa. Ini untuk teknis pemberian pakan, mungkin bisa kita lihat di sini bahwa yang tadi kita sebutkan 1 gram telur lalat itu bisa menghabiskan 6 kilo sampah. Ini sampelnya. Jadi kemampuan si maggot BSF untuk memakan sampah ini butuh waktu antara 6-10 hari. Tergantung nanti volumenya yang kita berikan atau sampah apa sih, apakah itu sudah menjadi bubur atau masih sampah basah biasa. Semakin dia itu mencair, maka akan lebih cepat si maggot untuk memprosesnya. Jadi jangan membayangkan bahwa maggot ini makan, tapi maggot ini menyerap cairannya. Ya, untuk produk turunan daripada budidaya maggot BSF sendiri, kita tidak hanya menghasilkan maggot secara fresh, bisa itu nanti bisa kita keringkan sebagai komoditi yang bertahan lama. Karena untuk maggot fresh sendiri ini nggak bisa bertahan lama, paling lama hanya seminggu. Kalau produk maggot fresh kita ini melimpah, kita nggak bisa lama-lama menyimpannya, maka dibutuhkan untuk pengeringan maggot fresh. Kemudian dari pengelolaan sampah sendiri kita nanti juga bisa mendapatkan kasgot atau bekas maggot. Jadi sampah-sampah yang tadi kita urai dengan maggot BSF tentu meninggalkan residu juga. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, sampahnya ini nanti kita ayak. Nanti setelah terpisah antara maggot dan kasgotnya, itu bisa kita jadikan pupuk organik. Jadi super kompos. Karena memang asalnya pupuk ini berasal dari sisa-sisa makanan yang sudah diambil cairannya oleh si maggot BSF. Nah, nanti ada grade-nya juga si kasgot ini. Ada yang grade A itu yang sangat lembut. Jadi sudah remah kayak tanah biasa. Itu nutrisinya tinggi. Tapi ada juga yang grade B seperti ini. Jadi sampah-sampah yang terlihat masih kasar, tapi sisa organik, sisa-sisa makanan. Nah, mungkin nanti proses panennya sendiri itu membutuhkan alat namanya ayak. Kita di sini pakainya manual. Itu terbuat dari streamin aja seperti biasa. Nanti sampah kita tuang di streamin itu, maka si maggot itu akan memisah sendiri, turun ke bawah. Dan nanti sampah akan tertinggal di atas. Itu masih kita pilah juga karena kemarin masuknya itu kan masih bercampur. Plastik ini dalamnya masih kotor, masih basah, campur minyak. Nah, ini dibersihkan langsung oleh si maggot BSF. Seperti ini contohnya.
Ini di dalam plastik, kemarin ada makanannya. Nah, makanan otomatis dimakan sama si maggot. Nah, nanti akan mengering dengan sendirinya seperti ini. Nanti kita pilah lagi. Nah, nanti yang organik itu menjadi super kompos, yang kita sebut di kalangan para peternak maggot itu dengan istilah kasgot atau bekas maggot. Grade A sama grade B. Grade A itu yang lembut, grade B yang kasar. Nah, kalau kita jual untuk yang grade A-nya itu yang lembut tadi bisa Rp2.000 per kilogramnya. Kemudian untuk melanjutkan siklus hidupnya, jadi kalau kita sudah panen maggot BSF tadi, jangan 100% dijual atau dihabiskan untuk pakan ternak. Jadi untuk siklusnya kita sisakan 20%, nanti yang 20%-nya kita lanjutkan pemberian makannya sampai dia metamorfosis berubah menjadi warna hitam. Nah, maggot yang sudah berwarna hitam, dia tidak membutuhkan makan lagi, tidak bisa dipakai untuk mengurai sampah lagi, dia akan menjadi kepompong. Nah, setelah dia menjadi kepompong, nanti akan menetas menjadi lalat. Ini yang kita taruh di dalam kandang. Jadi tidak naruh lalat di kandang, tapi kita taruh kepompongnya di dalam kandang. Nanti 2 atau 3 hari dia akan menetas menjadi lalat. Yang lalat tadi akan memproduksi telur. Nah, begitu siklus berputar. Jadi dari lalat menghasilkan telur, jadi maggot fresh menjadi kepompong jadi lalat lagi terus. Nah, kemudian siklus kita lanjutkan di lalat, karena lalat tadi kan setelah kawin mati, setelah bertelur mati. Bagaimana dengan bangkainya setelah mati? Nah, bangkai lalat itu pun masih mengandung protein tinggi. Protein tinggi bisa kita kasihkan makan di ternak kita, baik itu unggas, ikan maupun sebagian burung. Untuk dana keistimewaan sendiri yang kita terima, kita peruntukannya salah satunya untuk pembangunan gedung, nanti untuk pemesanan alat-alat yang bisa mempercepat kinerja pilah sampah. Kemudian ada lagi dana keistimewaan juga kita pakai untuk yang pertama untuk pelatihan. Baik itu pelatihan tenaga kerja kami sendiri supaya lebih terampil, yang nanti proyeksi daripada tenaga kerja yang terampil tadi akan kembali melatih atau memberikan pelatihan di dusunnya masing-masing. Jadi pada siang nanti akan ada pelatihan TOT, Training of Trainer, yang nanti kalau tenaga kerja yang kami punya di TPS 3R Gosari ini sudah terampil, tentu akan menularkan virusnya dalam pemilahan sampah di dusunnya masing-masing. Harapannya nanti di setiap padukuhan di Kalurahan Gosari ini mampu mengolah sampahnya baik secara sosial maupun profesional. Artinya si sampah ini mampu menghidupi pekerjanya sendiri. Itu yang menjadi harapan kami setelah mendapatkan dana keistimewaan ini. Mungkin demikian rangkaian kegiatan yang ada di TPS 3R Gosari, Badan Usaha milik Kalurahan Gosari. Kita alhamdulillah di sini sudah tidak membuang sampah ke TPA Piungan, satu-satunya TPS 3R yang tidak membebani TPA Piungan lagi. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalurahan-kalurahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak yang di daerah masing-masing. Matur nuwun ngarsa dalem, matur nuwun Pani Radio Yogyakarta, matur nuwun DLHK Yogyakarta atas bantuan dana keistimewaannya. Dana keistimewaan Yogyakarta itu migunani, murakapi dan merantasi. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.